Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia hanya tempat hidup sementara untuk manusia. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal di dalamnya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berziarah kubur, akan mengingatkan kita pada kematian yang pasti akan mendatangi kita. Orang-orang yang selalu mengingat kematian, akan membuat hatinya lembut dan berdampak pada mudahnya menerima nasihat, serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga menjadi tempat setelah kehidupan di dunia, bagi semua umat muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala. Selain itu, ternyata ahli kubur yang sering diziarahi dan dikirimi doa, akan sangat senang menerimanya. Lantas, bagaimana keadaan ahli kubur ketika ada yang menziarahi dan mendoakannya? Benarkah mereka mengetahui siapa yang selalu menziarahi dan mendoakannya tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang Anda tahu mereka semuanya juga harus tahu. Masya Allah, ini yang terjadi di alam barzah, orang ketika diziarahi dan didoakan. Alam barzah merupakan periode pemisah antara kematian dengan hari dibangkitkannya kembali, kita di akhirat. Kita semua sahabat beriman akan kembali kepada pangkuan Sang Kuasa. Dunia hanya merupakan tempat kehidupan sementara saja. Di dunia ini kita pun memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk menghadapi kematian dengan menabung pahala dengan berbuat amal baik, yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jika kita banyak melakukan perbuatan dosa, niscaya neraka menjadi tempat yang akan kita tinggali saat di akhirat nanti. Masa awal Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang praktek ziarah kubur, seperti sekarang ini. Akan tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya, karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat meleburkan hati dan mengingatkan seseorang pada kematian. Banyak dari orang-orang yang terdekat kita, seperti orang tua, saudara dan teman yang sudah dipanggil oleh Sang Kuasa. Mereka sudah berada di alam barzah dan menunggu dibangkitkan kembali di akhirat, pada hari perhitungan amal kelak. Sedih pasti kita rasakan saat berpisah dengan orang yang kita cintai. Namun sebagai umat yang beriman, kita bisa mendoakan mereka agar terhindar dari siksaan kubur. Tidak ada yang bisa kita lakukan, selain berziarah ke makam mereka dan mendoakannya. Apa saja yang terjadi kepada ahli kubur, saat kita berbicara dan mendoakannya? Bagaimana Islam memandang hal tersebut, dan bisakah mereka terhindar dari siksa kubur, karena doa yang kita panjatkan sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, amin ya robbal alamin. Ahli kubur mengetahui saat diziarahi dan didoakan. Berziarah merupakan kegiatan yang mengingatkan kita bahwa kematian akan mendatangi kita semua. Mengingatkan kita bahwa semua tidak ada yang kekal di dunia. Kita juga bisa mendoakan mereka yang berada di alam kubur, secara langsung di depan makam mereka. Dalam berziarah, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk mengucap salam yang ditujukan kepada ahli kubur. Salam tersebut pun tertulis dalam hadis, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kalian para penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salam tersebut sahabat beriman, menjadi doa untuk mereka dan pengingat bagi kita semua, bahwa kita pun akan menyusul mereka, di alam barzah nantinya. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan ziarah dan mendoakan para ahli kubur. Karena mereka dapat mengetahui kita, jika kita sedang datang untuk berziarah dan memanjatkan doa untuk mereka. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari berikut ini.
Ketika seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, teman-temannya pergi dan meninggalkannya. Sesungguhnya ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Sudah sewajarnya kita sebagai sesama umat muslim mendoakan orang terdekat kita, yang sudah berada di alam kubur sana. Karena akan meringankan siksaan kuburnya dan menjadi pengingat bahwa kita akan menyusul mereka nantinya. Bahagia mendapatkan kiriman doa. Doa sahabat beriman merupakan sebuah permintaan langsung yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Semua doa yang kita panjatkan akan didengar Allah yang Maha Pendengar. Dari doa untuk urusan dunia dan akhirat, kita pasrahkan semua kepada Allah Ta'ala. Karena kepadanyalah kita memasrahkan semua akan kehidupan yang sementara ini. Doa yang kita tuju kepada orang tua akan membantu mereka terhindar dari semua mara bahaya yang ada di dunia. Setelah orang tua kita berpulang kepada Sang Kuasa, maka doa kita mesti menjadi amalan baik yang akan diterima oleh mereka di alam barzah nantinya. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut ini, bila ada salah seorang anak Anda meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya. Kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sebagai anak soleh, sudah seharusnya terus mengirimkan doa kepada orang tua kita. Karena doa yang kita berikan kepada mereka, dapat menambah amalan baik walau sudah berada di alam barzah. Hal tersebut akan membuat mereka bahagia dan terhindar dari siksa kubur, yang amat sangat pedih. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, yang menceritakan seorang pemimpi yang bertemu dengan ahli kubur dalam mimpinya. Ia terheran melihat banyak dari mereka yang memungut sesuatu yang ada di sana. Ia pun bertanya kepada ahli kubur, yang hanya duduk dan tidak ikut memungut itu, apa yang mereka pungut itu? Dan ahli kubur itu menjawab, mereka memungut hadiah yang diberikan oleh muslim yang masih hidup, berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. Lalu sang pemimpi kembali bertanya, kenapa Anda tidak ikut memungut? Sang ahli kubur menjawab, aku sudah cukup karena sudah dikirimkan oleh anakku setiap hari, dengan bacaan Al-Quran, dan saat ini anakku sedang berjualan di pasar. Setelah terbangun sang pemimpi tersebut, langsung berlari ke pasar dan menemukan anak dari ahli kubur dan menanyakan tentang mimpinya. Sang anak menjawab, aku membaca Al-Quran saat berziarah kubur, aku hadiahkan untuk orang tuaku. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Mengingatkan kita akan akhirat, peziarah menjadi pengingat bahwa kita akan menyusul mereka ke alam barzah. Dengan selalu mengingat akan kematian, sahabat beriman mampu mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, dan melakukan amalan baik untuk menjadi bekal di akhirat nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis, ziarah kuburlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dulunya aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kubur, sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita pun harus sadar bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Hal tersebut menumbuhkan bekal amalan baik yang amat banyak. Siksa kubur yang menanti sangatlah menakutkan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman, mari kita perbanyak amal baik untuk bekal kita di akhirat nantinya. Sebab dunia hanyalah sementara. Sahabat beriman jangan pernah tertipu dengan bahagia di dunia saja, karena sesungguhnya semua itu hanyalah fana. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah menjadi lebih paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat dan buat kita berpikir lebih bijak. Jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa like, share, dan subscribe kepada saudara dan sahabat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.